Sih keren keren banget sih, keren banget sih. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal merespon anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Summer 2022 adalah Summer Time Render. Ya jadi ya karena memang hari Jumat belum tayang, jadi gue reaksinya hari Sabtu gitu. Jadi ya kita akan lihat bagaimana kelanjutan Shinpei yang apa namanya bernegosiasi dengan, aduh gue lupa namanya tuh, si pokoknya yang biasa jaga kuil, Hiruko, iya Hiruko ya, yang jaga kuil ingin negosiasi agar festival summer ini diundur atau tidak diadakan lah gitu loh, karena khawatirnya yaitu Side dan Haine akan datang di festival summer gitu kan. Memang sudah sudah direncanakan Jojo hari gitu kan, tetap datang pokoknya seperti itu. Dan ya udah tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 18 Summertime Render. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 18 Summertime Render. Let's go. 1732 kelaparan Kyo. Oke. Gue main batuk gue. Oke. Oh, gadis kecil. Ini kah? Oh, oh, oh. Ya, sungguh creepy ya. Jadi tragedi di Hirko itu ketika uh, ada gadis kecil yang memang apa ya? Ya salah satu korban lah, korban yang kelaparan gitu kan pada zaman itu. Terus akhirnya ada seorang yang tiba-tiba makan gadis itu gitu kan. Dan itulah disebut sebagai tragedi Dewa Hiruko gitu. Memang agak ya agak creepy sih. Gue butuh visualnya men. Maksudnya gue butuh visualnya, kalau ceritain doang tuh kayaknya kurang greget gitu. Ya mungkin nanti bakal dikasih tahu lah visualnya. Gue berharap semoga hari ini yang ceritain dia. Maksudnya yang bakal ngevisualin loh. Mungkin. Karena ini masih panjang banget men. 18 episode baru jalan. Sedangkan kan Summer Time itu 26 kan. Oke. Ya kari kiri. Teh baru. Even game. Hmm. Anjay RPG dong. Temannya si itu dong, Kirito. FF. FF.
Free Fire dong. Oke. Okay. Free Fire kan, bener kan? Semoga gue nggak salah ngartiin lo. Hmm. Oke. Okay. Oke. Okay. Suampan. Mm-hmm. Jangan sama lagi. Oh, oke. Okay. Jangan bilang. Oh. Oh. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Buh, kayak alien ya. Ya kayak alien. Dia bertahan hidup mengandalkan data dari sesuatu yang dia salin. Oke. Okay. Oh, interesting. Kalau dia, iya. Uh-uh. Oh, oke. Okay. Mm-mm. Mm. Oke, 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 oke. Oke. Oh no. Anjir, kacamatanya gitu banget. Lekukannya tadi. Ya. Udah nggak bisa ngelak kalau itu ceritanya bener. Hmm. Oh. Hmm. Langsung. Oh, ini. Dan dia nyerupain jiwa Hiruko. Uh. Oh my god. Oke, oke, oke.
Oke. Jadi udah kelihatan ya kalau kari kiri ternyata adalah Heide. Apa? Side. Oke, ini balik lagi ke 22 Juli. Hmm. Jadi ini ya ingatannya Uzio. Nah, itu dia. Sekarang yang ada di kue itu wujud manusianya, wujud bayangannya gitu kan. Itu yang benar-benar nggak bisa ketebak. Oke, balik lagi 20 Juli. Ini satu-satu ya. Oke. Mm-mm. Membangun marga sendiri. Mhm. Oh, oke. Hmm. Baik. Ya. Dilahirkan berarti emang anak. Oh, oke. Punya kakak. Oke. Ya. Heeh. Iya bener. Oh no. Berarti anaknya mirip dong. Oh no. Itu agar itu cara mereka membuat abadi dengan cara seperti itu. Yes, bener. Iya.
Menyalin ingatan, menyalin dengan apa, tubuh yang baru, menyalin lagi ingatan lagi, menyalin lagi sampai akhirnya mereka awet. Makanya gue penasaran, ini udah salinan keberapa ini? Si siapa namanya, si eh, kari kiri ini. tujuh belas 42, umur 40. Makanya gue bilang, lu umurnya sekarang berapa gitu. Pas sudah enggak, so, lu udah salinan ke berapa gitu. Itu doang sih yang gue dari pertanyaan gue itu. Oke. Okay. Oh. Hmm. Ih. Gue penasaran nembak apa enggak. Gue curiga gue. Hmm. Oke. Dan mati. Harusnya mati ya. Ya. Hmm. Ya gue takut gue. Gue takut gue. Enggak, soalnya kan gue bilang nggak semudah itu. Aduh, aduh. Ah, mau cut fix, 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 man. Ah, goblok.
Oh, damn. Hmm. Nah, itu si D deh. Oh, duh. Jadi jadi memang dari awal memang Shinpei punya rencana sendiri gitu. Yang pengen tahu aja sih kenapa si D membunuh orang tuanya gitu kan. Hmm. Oh, dan Shinpei ngulang lagi. Tapi nggak tahu ada Lucio apa nggak di situ. Nggak ada sih. Oh my god. Nggak ada Lucio. Benar-benar mati dia. Gila sih, keren banget sih. Keren banget sih. Keren banget sih. Episode ini keren banget sih. Lebih lebih deep dan lebih creepy lah dibandingnya. Menurut gue feelnya lebih dapat banget sih menurut gue dibanding episode 15 kemarin itu yang si dia sama apa namanya si dia Haine versus Shinpei dan kawan-kawan gitu. Ini menurut gue lebih deep banget. Ini soal apa ya, maksudnya gini, mereka tuh sadar, mereka semua tuh sadar bahwa si dia tuh kuat gitu. Dan Shinpei tahu kalau 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 dia bisa membunuhnya gitu kan dalam satu serangan gitu kan. Tapi Shinpei tuh pengen tahu kenapa sih dia yang membunuh orang tuanya. Dan akhirnya untuk mendengar sendiri kan. Karena gua Hiruko ibarat kata gini deh bahasanya tuh kayak orang tua Shinpei tuh cepu gitu doang. Orang tua Shinpei itu cepu gitu kan karena gua Hiruko dikasih tahu ke banyak orang gitu. Made in Black. Oke. Ya, gue udah komen sih untuk
episode ini. Tapi ya itu gue bilang ternyata apa ya, bisa dibilang cara si D dan H ini bertahan itu cukup gila menurut gue. Jadi memang itu sih maksud gue, cara seperti itu menurut gue kayak memang akan terjadi, memang seperti itu yang memang bisa dilakukan oleh mereka gitu. Ketika apa namanya, Dewa Hiruko yang memang mereka orang-orang ini salah, apa ya bahasanya, jadi tuh mereka tuh selama itu salah menyembah gitu kan, bahwa selama ini kan dia sembah adalah Haine. Jadi Haine itu adalah sosok apa namanya, pokoknya sosok makhluk lah ibaratnya yang datang dari langit, yang dimana dia ini bisa apa namanya, menyalin serta bisa mengubah dirinya sebagai bentuk objek. Nah makanya ketika di angkasa atau di luar angkasa, dia tuh turun ke daratan atau ke laut, lebih tepatnya ke laut, itu sebagai meteor gitu kan. Nah ketika dia sudah masuk ke dalam laut, akhirnya dia mencoba untuk menyalin beberapa makhluk hidup yang ada di laut. Salah satunya ikan paus. Nah ketika ikan paus itu terdampar, itu bukan suatu hal yang kebetulan. Ternyata ketika ikan paus itu terdampar, ternyata itu adalah Haine, yang dimana Haine sendiri berhasil gitu kan masuk ke dalam daratan, dan disitulah dia bisa dibilang melakukan tugasnya gitu kan, untuk bisa menyerupai berbagai macam manusia gitu kan. Nah salah satunya dia berhasil membunuh Ryosuke gitu kan ketika di masa lalu. Dan itu apa ya, apa bisa dibilang tuh ini sih gue agak miss sih, maksudnya kan maksudnya kan Ryosuke memang kan termasuk salah satu legenda manusia rawa gitu kan. Berarti memang yang selama ini dia dekat sama si Izuru ketika pada saat masih kecil, berarti itu adalah salinan atau bayangannya Ryosuke. Harusnya gitu dong, bener gak? Maksud gue gini. Enggak, bukan. Bukan. Itu mirip aja sih. Enggak, mirip. Tadi itu mirip aja. Maksudnya Dewa Hiruko tetap enggak. Sorry, gue salah apa namanya? Mengira gitu. Sorry. Gue pikir yang tadi dibunuh itu Ryosuke, bukan. Itu Dewa Hiruko-nya gitu. Dan akhirnya ketika dia berhasil menjadi Dewa Hiruko, dan dia bahasanya berhasil membunuh Dewa Hiruko, dan selama ini orang-orang mengenal Dewa Hiruko itu ternyata adalah Haine gitu. Dan disitulah Haine melahirkan Shide, yang ternyata Shide itu adalah anaknya Haine, bukan gue pikir memang cuman tangan kanannya Haine aja gitu kan. Memang Shide mungkin beda wujudnya atau apa gitu kan, maksudnya dalam artian gue pikir mereka datang bareng gitu kan, tapi ternyata itu adalah murni karena anak lahir dari Haine gitu kan. Dan itu kan selalu berkembang setiap tahunnya, setiap abad, setiap zaman, dan melahirkanlah Karikiri gitu kan. Dan itu selalu berulang-ulang dengan ingatan dan wujud yang berbeda gitu. Makanya ketika sampai sekarang Karikiri ini adalah wujudnya manusia, itu benar memang manusia, tapi dalam artian itu kan berarti kan Karikiri ini kan adalah sosok makhluk yang hidup, atau ibarat kata lahir di kesekian berapa kali gitu. Maksudnya ngerti nggak maksudnya? Dalam artian berarti Karikiri ini versi keberapa gitu dibuatnya ini. Makanya kan anggapannya
tarik diri ini memang seperti memang manusia, tapi ini versi keberapanya gitu, sampai akhirnya bisa melahirkan banyak anak gitu kan. Nah makanya ketika gue tahu alasannya kenapa si D itu bisa panjang umur atau Hyena itu bisa panjang umur, itu karena memang ingatan mereka tuh selalu dilimpahkan ke anak-anaknya, dan mereka tetap apa ya, bisa dibilang ya sesuka hatinya aja gitu kan, apa namanya, hidup sebagai manusia, terus mereka bertahan hidup ya kan, dengan menyalin dan memindahkan ingatannya ke manusia yang lain gitu. Jadi benar-benar yang konsepnya seperti itu ya gitu. Dan akhirnya Ushio mati ya, gue nggak tahu lagi sih nanti nasibnya gimana, apakah benar-benar mati apa enggak gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya ini akan menjadi beban sih buat Shinpei, karena dia harus menjalani hidup tanpa Ushio kan. Gue nggak tahu juga siapa Ushio nanti bakal balik atau gimana, gue nggak tahu karena gue nggak baca manga. Tapi yang jelas ini episode bagus banget ya. Gue berharap semoga Ushio balik, cuma nggak tahu cara gimana. Gue berharap Ushio balik, karena nggak mungkin kalau misalkan Ushio mati di episode 18, nggak mungkin, pasti bakal balik dengan cara yang lain. Gue nggak tahu cara seperti apa. Seperti itu. Ya begitu aja. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa konten anime apa lagi yang harus diubah. Jangan lupa like, suka, kalau suka tinggal dislike saja. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak perlu sampai foto lagi di Resident Evil selanjutnya.